Salam sukses selalu untuk semua. Kali ini untuk aplikasi inventory-nya, langsung aja untuk bersingkat waktu di halaman login ada 3 hak akses di sini. Ada user, admin, dan supervisor. Kita coba masuk di sini user. Di sini saya menggunakan 3 browser, maksudnya ini 1, 2, dan browser yang ketiga. Browser pertama kita coba untuk user, passwordnya user 123, login. Nah, ini dia. Di sini ada keterangannya user. Oke. Kemudian di browser yang kedua kita coba login sebagai admin. Passwordnya admin. Nah, ini di sini ada keterangannya admin. Ini ya. Dan yang ketiga login sebagai supervisor. Nah, ini supervisor. Langsung saja, sekaligus nanti diterangkan cara kerjanya dan fungsi-fungsi serta kronologis aplikasi ini. Ini di halaman user. Nah, halaman user bisa melakukan permintaan atau request sini. Nah, ini ada beberapa contoh data yang udah dikerjakan atau yang sedang berlangsung. Langsung saja kita input request. Misalnya user di sini adalah karyawan, misalnya bagian lapangan, untuk meminta barang untuk keperluan pekerjaannya. Di sini kita coba input. Ini menu untuk approve, melihat laporan request yang di approve dan atau yang di sini yang di reject. More button di reject dan copy juga di reject karena alasannya sudah ada di sini. Langsung saja balik ke request. Ini halaman user ya. Request, input request. Nah, item apa yang diminta di sini. Misalnya di sini kita coba untuk minta barang palu beton misalnya. Ini contoh saja. Jenisnya adalah ada sini jenis bisa. Kalau jenis satuan itu pada admin. Nah, ini admin. Di sini ada jenis barangnya, admin yang menambahkan, dan satuan barangnya admin juga yang menambahkan di sini. Oke. Kembali ke user. User palu beton barang yang diminta. Jenisnya di sini misalnya tools, alat gitu. Jumlahnya misalnya 2. Satuannya 2 apa? 2 pieces misalnya. Dan nama di sini request. Siapa yang request? Misalnya Surya misalnya. Dan tanggal ini udah otomatis. Dan keterangan untuk apa misalnya, atau terserah isinya apa. Misalnya kita isi dengan keterangan ini kerja lapangan misalnya. Oke, simpan. Di sini sudah ada kode requestnya ini.
palu betonnya, barangnya ada palu beton yang diminta, yang di request, jumlah yang di request 2, dan yang merequest adalah Surya untuk kerja lapangan gitu. Oke, ini statusnya proses. Kemudian barang yang di request ini akan bisa dilihat di admin. Nah, ini halaman admin ya. Requestnya tadi itu ada di admin nanti. Ini SO 4A9. Kita balik ke user. Betulkah kodenya? SO PA9. SO PA9 sama ya. Palu beton barangnya yang minta adalah Surya. 2 pieces yang diminta, ya kan? Nah, ini datanya. Setelah sampai di admin, maka admin akan cek stok. Klik tombol yang ini, cek stok. Nah, tidak ada stok. Kalau ada stok barang, akan ada tampil di sini stok barangnya. Kalau belum ada, nggak ada deh. Nah, ini obeng besar, ada stok, ada, tinggal diajukan gitu. Ini nanti kita bahas ajukan ini. Kalau ini stoknya ada keterangannya di sini, hasil pencarian berdasarkan obeng besar tersedia. Ini dia, stok pun ada, statusnya stok ada. Kalau stok yang nggak ada, barang tidak ada, jika dicek stok, ya admin ya, cek stok kosong karena barangnya belum ada. Palu beton kosong. Lakukan cek pengajuan barang. Kita klik di sini. Nah, belum ada pengajuan barang atas nama, belum ada pengajuan barang palu beton, belum ada, masih kosong gitu kan. Kalau masih kosong, maka lakukan pengadaan barang palu beton tadi dengan cara mengklik tombol ini, pengadaan ini. Klik di sini. Nah, masuk ke sini. Ini akan diajukan ke supervisor, meminta approve barangnya itu. Nah, ini di sini otomatis akan terisi sesuai dengan permintaan user tadi. Palu beton, jumlah yang diminta, namanya Surya. Begini juga di admin akan tercatat palu beton, jumlahnya diminta ini. Namun di sini jumlah di sini bisa diubah sesuai dengan keinginan, apakah 10 atau 20. Ini pengadaannya, beli barangnya. Siapa tahu untuk stok ke depannya, maka mungkin dilebihkan, atau terserah sih, mau tetap 2 juga nggak masalah, atau lebih juga bisa. Kita contohkan lebih saja, 4 pieces ya. Dan harganya 4 pieces ini adalah misalnya 450.000. Nah, tanggal otomatis. Ini supplier yang di mana kita beli. Ini ada 2 supplier misalnya. Jika mau menambah supplier bisa di sini. Ada menu supplier, tinggal tambah saja suppliernya. Nah, begitu. Kembali ke request tadi. Ini ya, cek stok, pengajuan barang, cek pengajuan barang. Kalau masih kosong, berarti kita harus lakukan pengajuan barang. Nah, ini. Di sini kita buat 4 ya. Bisa dirubah ketik manual, atau juga ubah klik tombol ini untuk tambah, bawah untuk kurang. Nah, 4 ya, 4 pieces. Harganya tadi 450.000. Suppliernya misalnya CV sepakat, misalnya contoh saja. Buat pengajuan. Nah, di sini bisa kita cek lagi barang udah diajukan atau belum. Cek stok. Nah, cek pengajuan barang, stoknya ada, barang belum ada.
cek pengajuan barang. Nah, di sini sudah ada pengajuan barang. Berarti admin sudah mengajukan permintaan barang ke atasan gitu. Nah, atasannya nanti supervisor yang menyetujuinya gitu. Boleh atau enggak, approve atau reject gitu. Palu beton jumlahnya 4 yang akan diajukan pembelian barangnya. Ini belum di-approve. Nah, jadi di sini kita cuma menunggu, admin akan menunggu. Jika statusnya belum approve, admin harus menunggu tindak lanjut dari supervisor atau atasannya atau pihak yang berwenang. Oke, di sini admin. Untuk ini admin cuma menunggu, dan status di usernya juga masih proses. Ya, halaman user. Ini halaman admin, masih menunggu. Cek stok, pengajuan barang, masih menunggu. Begitu. Kemudian pengajuan tadi, laporannya akan sampai ke supervisor. Sekarang kita pergi ke supervisor. Ini halaman supervisor. Ya. Pengajuan barang tadi bisa pilih di sini. Oh, ini permintaan ya, permintaan request yang barangnya sudah ada, namun tetap masuk ke request barang lagi. Misalnya karyawan minta barangnya sudah ada, lalu diajukan oleh admin. Nih, admin mengajukan barang, misalnya contohnya ini. Nah, ini sudah selesai diajukan ini. Nah, ini masih dalam proses pengajuan cek stok. Barangnya ada, stoknya ready, cuman belum diajukan itu, belum di-approve. Kembali ke menu supervisor tadi ya, supervisor. Nah, di sini pengajuan barang. Maksudnya itu pengajuan permintaan, apakah di-approve atau enggak. Barangnya sudah ada, cuman tetap harus ada persetujuan dari supervisor barang itu sebelum barang itu sampai ke orang yang minta barang tadi itu. Karyawan yang minta barang itu, request barang. Nah, kalau pembelian, sebelum admin melakukan pembelian, nah ini kan pengajuan barang tadi nih. Nah, belum di-approve. Ini tujuan approve-nya untuk pembelian barang. Pembelian barang ya. Nah, sebelum membeli barang, kita harus buat pengajuan dulu gitu. Seperti itu jalan ceritanya. Karena belum di-approve, tunggu tindak lanjut dari atasan, supervisor di sini. Ini nama supervisor. Pengadaan barang tuh di sini, pengadaan. Nah, ini palu beton 4 pieces, harga pembeliannya 450.000. Di sini supervisor tinggal klik action, harus menindaklanjuti dari laporan ini. Actionnya apa? Apakah di-approve atau di-reject? Nah, kita contohkan di sini di-approve ya. Di-approve. Ini keterangan kosong kalau di-approve, atau boleh diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau di-reject, alangkah lebih bagusnya diisi kalau di-reject ya. Karena yang minta barang, pegawai yang minta barang, request barang, pengen tahu alasan kenapa ditolak. Nah, di sinilah ditulis kenapa alasannya. Kalau di-approve kan nggak perlu tahu alasannya kenapa. Kenapa di-approve kan jarang orang nanya seperti itu. Ya, kita lanjut aja. Di sini kita ambil contoh di-approve, misalnya kirim laporan ini ke admin. Nah, palu beton sudah di-approve. Begitu di pengadaan barang ya. Palu beton sudah di-approve. Jadi admin boleh melakukan pembelian barang open PO untuk barang palu beton ini 4 pieces dengan harga 450.000. Kita kembali ke admin, ini halaman supervisor ya. Kita kembali ke admin.
Nah, ini halaman admin. Request. Cek stok maksud saya. Maaf. Cek stok. Cek pengajuan barang. Nah, di sini sudah boleh. Sudah, kalau statusnya open PO, itu berarti sudah di-approve oleh atasan. Boleh melakukan pembelian barang atau open PO di sini. Klik saja open PO. Nah, bikin PO manual. Atau nanti jika PO-nya pengen otomatis, bisa dibuatkan. Bisa disetting ulang lagi. Sini kita contoh aja PO-nya manual. Misalnya nomor PO-nya, nah misalnya seperti itu, atau tambah 1 ujungnya. Palu buton dengan PO ini 4 yang dibeli. Jumlah palu buton yang akan dibeli ada 4 pieces dengan harga 450.000. Suppliernya adalah tadi yang sepakat. Oke, langsung simpan. Melakukan pembelian maksudnya. Pembelian. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nomor PO-nya tadi 2021 10 10 1. Kita lihat di detail. Nah, ini dia. Palu beton 4 pieces. Harga 450.000. Di sini supaya suppliernya CV sepakat. Contoh saja ya. Dan PO-nya ini 2021 10 10 1. Jika ada itu, kemudian kembali ke request tadi. Sementara status di usernya masih tetap sama. Proses ya. Dan di admin bisa dicek stok. Nah, sekarang stoknya sudah ada karena sudah melakukan pembelian barang. Kalau barang sudah sampai, bisa langsung stok ada di sini, bisa langsung ajukan ke atasannya lagi, supervisornya lagi. Ini ya, diajukan. Kita contoh saja, langsung klik ajukan. Nah, ini palu beton. Jumlah stok 4 karena pembelian tadi melakukan 4 pieces, dan request permintaan dari pegawai ada 2. Kita ajukan dan statusnya masih dalam pengajuan. Nih, proses pengajuan. Nah, itu di halaman admin ya. Kalau di halaman user masih sama, proses pengajuan juga. Maksudnya proses pengajuan ke atasan, supervisor. Nah, itu sama dengan admin statusnya. Dan kembali ke supervisor nih. Kalau supervisor pengadaan barangnya request. Nah, kalau sudah pengadaan barangnya, barang sudah dibeli, maka persetujuan atau pengadaan barang di sini akan hilang karena barangnya sudah ready, sudah ada, sudah dibeli gitu. Jadi pengadaan barang, jadi barang palu beton tadi itu gak akan terlampir di pengajuan barang ini, pengadaan barang ini. Kemudian admin tadi melakukan pengajuan untuk requestnya konsumen user tadi atas nama Surya tadi ya, akan diajukan oleh admin. Kemudian di sini harus ditindaklanjuti oleh supervisor, halaman supervisor request. Nah, ini dia SO 4A9. Admin SO 4A9 sama. Kemudian di sini supervisor menindaklanjuti dari request pengajuan dari admin tadi.
dengan klik tombol action ini, action. Nah itu. Ini data-datanya, palu beton, 2 pieces, permintaan dari Surya untuk kerja lapangan. Nah, kembali lagi actionnya apa? Di reject kah atau di approve untuk request barang, keperluan dari orang lapangan mungkin bisa jadi. Di sini contohnya seperti itu. Approve. Misalnya kita ambil contoh approve. Nah, keterangan nggak perlu diisi karena disetujui. Biasanya keterangan ini diisi karena apabila di reject. Ini sudah approve, supervisor sudah melakukan approve barang, tinggal dikirim. Nah, approve barang di sini udah nggak ada lagi, namun dia pindah ke sini approve SOA9. Kalau di reject masih di halaman supervisor ya. Kalau di reject, nah itu barang-barang yang di reject saja yang tampil di sini. Di sini approve, sudah approve. Kemudian kembali ke halaman admin. Di sini halaman admin. Di sini SOPA9, ya kan? Kita klik request atau refresh halaman ini. Boleh klik refresh saja. Nah, karena sudah di approve oleh supervisor tadi dan statusnya sini sudah approve, kemudian admin melakukan pengiriman barang ke Pak Surya tadi ini yang melakukan request barang ini. Nah itu. Barang yang di request nggak akan tampil di halaman request ini. Maksud saya barang yang di request lalu disetujui oleh atasan supervisor tadi di sini tidak akan tampil di sini, namun akan tampil di menu approve. Nah, di sini palu beton sudah di approve statusnya di sini oleh supervisor. Ini menu user ya. Halaman user maksud saya. Kemudian kita kembali ke halaman admin. Nah, di sini admin harus melakukan pengiriman barang. Jika tidak melakukan pengiriman barang tidak akan sampai ke user. Harus melakukan pengiriman barang. Di sini tinggal klik kirim barang. Nah, ini barangnya, kode barang ini. Kode request ini ya, bukan kode barang. Ini barangnya, jumlah yang disetujui 2. Nama yang request Surya. Tinggal lanjut pengiriman. Di sini boleh pengiriman, boleh pengambilan itu sebetulnya. Tapi di sini lanjut pengiriman itu sama aja. Klik tombol lanjut pengiriman. Kemudian ke request. Nah, proses pengiriman. Proses statusnya sudah berubah, proses pengiriman. Barang akan dikirim ke Surya. Kemudian kembali ke halaman user. Di halaman user tidak akan ada lagi di menu approve. Klik di menu approve kosong, akan beralih ke menu request. Nah, di sini statusnya proses pengiriman. Jika barang belum sampai, user atau Pak Surya hanya bisa menunggu barangnya. Jika barangnya sampai, Pak Surya bisa klik terima barang. Tombol terima barang. Misalnya barang luar kota misalnya dikirim gitu. Atau kalau di satu tempat tinggal diterima barang aja. Klik di sini. Namun tetap prosedur aplikasinya seperti ini. Klik terima barang. Nah, ini barangnya dan konfirmasinya untuk terima. Nah, request barang dan proses tadi sudah selesai.
Ini halaman user ya. Sekarang halaman admin, coba dilihat. Selesai. Barang sudah diterima. Prosesnya selesai. Di approve, maksud saya di halaman supervisor, requestnya juga sudah selesai ya. SOPA9 selesai. Berarti barang sudah diterima. Prosesnya sudah selesai. Begitu untuk proses request barang. Namun kita coba untuk contoh request lagi barang yang sama, palu beton gitu ya. Copy aja, input request, misalnya palu beton, jenisnya tuh ini. Kita contoh laporannya akan di reject, permintaan atau request barangnya akan di reject. Misalnya ini minta 2 lagi, satuannya pieces, namanya misalnya Ali, keterangannya tambahan alat, misalnya simpan. Di sini contohnya tambahan palu beton lagi 2 oleh Ali. Kita lihat di halaman admin karena laporannya akan sampai ke halaman admin. Di sini sudah ada palu beton oleh Ali ya. Kemudian kita cek stoknya ada, jumlah stoknya 2 karena tadi kan sudah di request oleh Surya 2. Totalnya pembelian tadi kan 4, kemudian di request oleh Surya 2, jadi barangnya tinggal 2. Stoknya tinggal 2. Kemudian di request lagi oleh Ali 2 lagi, dan stoknya ada. Jika stoknya tidak ada, misalnya stoknya kurang, misalnya requestnya 3, nanti di sini akan ada tombol statusnya stok kurang, dan di samping keterangan itu ada tombol untuk pengajuan barang lagi. Ada nggak ya contohnya ya? Cek stok. Stoknya ada semua ya. Kita buat misalnya, kita buat satu lagi ya, put request tetap palu beton juga, tool, jumlah misalnya minta 2 lagi, pieces oleh Aan misalnya. Kemudian untuk pengganti alat rusak, misalnya simpan ini ya. Nah ini oleh Aan, ini halaman user ya. Kita lihat ke halaman admin, request. Nah ini sudah masuk oleh Aan. Nah stoknya masih ada ya, juga stok masih ada oleh Aan. Misalnya kita ajukan ke atasan di sini Ali untuk tambahan alat gitu kan. Di sini kita ajukan ke supervisor, tinggal klik supervisor, stoknya masih ada 2 lagi stok barangnya, kemudian permintaannya 2, status stok ada. Kita ajukan tambahan alat, kita ajukan. Nah kita ajukan,
Pal beton ini diminta oleh ahli untuk tambahan alat, ya, ajukan ke supervisor. Nah, sini masih proses pengajuan. Langsung kita kembali ke halaman supervisor untuk menindaklanjuti request tadi. Nah, di sini requestnya pal beton ada 2 untuk tambahan alat gitu. Action, ya kan? Supervisor. Kemudian di sini supervisor menolak, rejection. Karena apa? Karena barangnya sudah diminta oleh sudah di request oleh siapa tadi namanya, Surya, ya. Nah, kita kirim rejection, di reject ya. Ini pal beton oleh ahli untuk tambahan alat, di reject. Kembali ke admin requestnya. Jika di reject, maka statusnya di sini bakalan tulisan reject karena alasannya ada ditulis tadi oleh supervisor. Dan di sini admin tidak bisa melanjuti tindakan karena sudah di reject oleh atasan. Dan untuk user, ini halaman user tidak melihat di sini laporannya oleh Ali tadi kan, nggak ada namanya Ali di sini, tapi di approve dilihat nggak ada juga, namun di reject baru ada. Di reject alasannya ini sudah di request oleh Surya, di reject seperti itu. Nah, kemudian ini kita contoh. Di sini nggak nampak kalau barangnya itu kosong ya. Kita contohkan aja palu beton lagi deh. Kan palu beton tuh misalnya minta 5, stoknya 2, kita coba minta 5. Persis namanya Roni untuk perlengkapan keluar. Ini buat request baru dengan Roni, atas nama Roni. Kemudian di sini admin melihat request, nah, atas nama Roni, jumlah yang di request 5. Kita cek stok. Nah, karena stoknya cuma 2 namun request permintaannya 5, maka statusnya stok kurang dan disuruh ketika stok kurang tombol ajukan ini mati karena stoknya tidak ada, karena kurang atau tidak sesuai dengan permintaan, stoknya kurang. Di sini stoknya kurang dan diarahkan untuk tambah stok. Ketika tambah stok, nah di sini kembali PO, kembali lagi ke pengajuan barang tadi itu, penambahan stok. Begitu. Seperti itu contohnya. Namun pas oh ya, satu lagi itu pengajuan barang, pembelian barang di sini. Harga ini akan masuk ke keuangan data belanja. Nah, ini PO uang untuk belanja 450.000, jumlah belanjanya 4 pieces. Dan nanti di sini untuk apa ini, belanja apa, akan diklik di PO di sini. Ini belum berfungsi ya, nanti bisa difungsikan. Ketika klik PO ini, maka kembali ke sini, maka akan masuk ke halaman ini dia, pembelian ini. Nah, nih
akan masuk ke sini PO-nya sesuai yang tadi ya. Ini belanjaannya. Oh, ini ternyata barang yang dibeli gitu. Jadi supervisor, admin bisa tahu gitu. Begitu cara kerjanya aplikasi ini. Mungkin belum bisa dipahami, bisa kabari saya melalui via WA. Yang lain sepertinya ini dulu, atau mungkin ada tambahan bisa dikabari saya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu. Semoga sukses semua.